Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Hamidah dari STKIP NU Indramayu, Prodi PGSD semester 5. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Teman-temanku sekalian, tahukah kalian apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas atau disingkat BMC itu adalah kerangka kerja yang bertujuan untuk mempresentasikan model bisnis. Bisnis model kanvas juga ini bisa digunakan untuk semua sektor bisnis tanpa ada batas sektor usahanya. BMC juga sangat membantu untuk mempercepat proses analisis kekuatan dan kekurangan bisnis. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, maka analisis kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Nah, di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas. Yang akan saya jelaskan itu dari produk jajanan rumahan yang kebetulan sudah mempunyai merek, yaitu Nona Sariti, disingkat NS. NS adalah bisnis online dan offline yang menjual berbagai cemilan dan sambal-sambal instan seperti basreng, kerupuk jengkol, makaroni pedas, siwang, sambal cumi, bagor, dan yang lainnya. Kemudian, cara merancang bisnis model kanvas jajanan rumahan ini yaitu dengan cara BMC yang akan saya jelaskan, yaitu jajanan rumahan dari Nona Sariti. Cara merancang bisnis model kanvas yaitu dengan cara menjabarkan 9 unsur penting dari bisnis yang akan kita buat. Unsur yang pertama yaitu customer segment. Customer segment adalah target pasar. Target pasar yang akan kita tuju biasanya apabila ini adalah termasuk jajanan rumahan, makanan kecil, cemilan, itu biasanya ibu rumah tangga, pelajar, ketiga pegawai, mahasiswa, dan anak-anak. Unsur yang kedua yaitu diharapkan dapat memecahkan permasalahan konsumen, yaitu dengan cara yang pertama harganya terjangkau, yang kedua berbagai variasi atau varian rasanya seperti pedas, original, dan yang lainnya. Dan yang ketiga itu menggunakan logo dan merek yang mudah diingat. Seperti merek ini, NS adalah Nona Sariti. Yang keempat itu produknya halal. Yang kelima, praktis. Yang keenam, melestarikan makanan tradisional. Nah, jajanan Nona Sariti ini termasuk adalah melestarikan jajanan khas Indramayu, yaitu siwang, terasi, dan bawang. Kemudian unsur yang ketiga adalah channel. Channel ini kita harus menentukan media apa yang tepat untuk mengkomunikasikan bisnis yang akan kita punya, seperti sosial media, reseller, dropshipper. Nah, sosial media ini misalnya seperti IG, Facebook, Twitter, dan yang lainnya. Reseller, kita menerima reseller untuk mempromosikan atau menjualkan produk-produk kita. Dropshipper ini apabila ada yang menginginkan menjual barang dagangan kita tapi tidak mempunyai modal, nah itu bisa dengan cara dropshipper. Yang keempat
yaitu customer relationship, menentukan cara berinteraksi dengan konsumennya melalui memberi diskon pada hari besar, bisa memberikan gift, memberikan diskon pada hari besar. Supaya apa? Supaya mereka itu mengenal produk kita dan lebih dekat dengan produk kita. Nah, kemudian yaitu yang kelima. Yang kelima adalah kita menentukan dari mana bisnis kita itu mendapat keuntungannya. Yang pertama itu keuntungan produk basreng dengan varian rasa. Karena kita tadi menjual basreng dan cemilan yang lainnya dari produk Nona Sariti ini. Yang kedua, keuntungan dari sambal cumi dengan berbagai varian rasa. Yang ketiga, keuntungan penjualan kerupuk jengkol dengan varian rasa dan tingkat kepedasannya. Selanjutnya adalah unsur key resource. Di rancangan yang keenam ini, apa yang harus kita punya? Yang pertama itu, misalnya alat pengelolaan standar makanannya, kita harus punya. Yang kedua itu mempunyai akun sosial media yang aktif. Nah, kita harus mempunyai sosial media yang aktif untuk mempromosikan bisnis kita kepada khalayak masyarakat. Unsur yang ketujuh yaitu key activities. Kita tentukan apa saja yang harus kita lakukan supaya ide bisnis ini berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu promosi produk kita di medsos. Yang kedua itu menggunakan bahan pokok yang baik dan original. Selanjutnya adalah key partner. Key partner ini kita tentukan siapa partner kita yang tepat. Siapa yang akan kita titipi atau kita tuju untuk mempromosikan produk kita ini. Yang pertama itu biasanya outlet di tempat strategis. Yang kedua, minimarket atau di tempat oleh-oleh, biasanya begitu. Dan yang terakhir adalah cost struktur. Apa saja biaya yang dikeluarkan untuk bisnis kita ini? Kita hitung semuanya. Biaya bahan baku pokok produk, kuota internetnya, biaya kemasan, biaya produksi. Kalau ada karyawan, kita hitung biaya karyawannya. Baiklah teman-temanku, itu semua tadi penjelasan dari saya tentang bagaimana merancang bisnis model kanvas. Sekian saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.